Halo semua, saya Andrea Dibora Narlita dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari simulasi order to cash dan CRM pada Kodu 16. Di sini saya sudah membuat suatu skenario di mana ada PT Hype yang merupakan perusahaan yang berfokus pada kegiatan layanan jasa event planner dan baru saja membeli beberapa peralatan baru yang ternyata jumlahnya kelebihan dari stok yang seharusnya. Oleh karena itu, PT Hype berniat untuk menjual peralatan tersebut. Terdapat dua perusahaan yang hendak membeli peralatan tersebut, yaitu PT Asik dan PT Berhasil. PT Berhasil memiliki probability yang lebih besar dari PT Asik, di mana masing-masing perusahaan memiliki probability 85% dan 65%. Lalu bagaimana prosesnya? Mari kita langsung berpindah pada UDU. Oke, saat ini kita sudah tiba pada bagian Odoo. Di sini kita login sebagai administrator dan di sini saya akan menampilkan user-user yang akan terlibat pada proses kali ini. Yang pertama ada Aca Accounting, yang kedua ada CCCRM, yang ketiga ada Putri Purchase, yang keempat, Putri Purchase tidak. Yang ketiga ada Sally Sales, dan yang keempat ada Wiwin Warehouse. Untuk CCCRM dan Sally Sales, keduanya pada bagian sales dijadikan sebagai administrator. Nah, selanjutnya kita akan login sebagai CCCRM ini. Oke, jadi kita sudah login sebagai CCCRM dan di sini kita sudah berada pada modul CRM. Jadi tahapan pertama yang saya lakukan adalah membuat leads dan mengubah leads menjadi opportunity sebelum lanjut kemudian ke bagian proses order to cash lainnya. Jadi di sini yang akan kita lakukan pertama kali adalah memilih leads pada navbar CRM, lalu kita klik create. Nah, di sini saya akan memasukkan dua perusahaan yang tadi sudah kita sebutkan. Yang pertama ada PT Asik dan yang kedua adalah PT Berhasil. Kita mulai dari PT Asik. Di sini probability-nya tadi adalah 65%. Oke, sorry. Jadi tadi di sini bukan merupakan company name-nya, tapi merupakan produk yang akan dibuat. Di sini saya akan mengambil office table sebagai namanya. Lalu di sini baru kita masukkan company name-nya. Yang pertama adalah PT Asik. Lalu kita bisa memasukkan alamatnya. Misalkan alamatnya berada di Jalan Sungai Kampar Raya. Lalu kita bisa memasukkan email dari salah satu person di perusahaan PT Asik, misalkan ini asik@gmail.com. Dan kita juga bisa masukkan nomornya, misalkan nomornya adalah 0811 8991 021. Dan di sini saya juga sudah membuat priority-nya menjadi high. Dan jika sudah, kita bisa save. Oke, hal yang sama akan kita lakukan untuk PT Berhasil. Oke, selanjutnya ini merupakan leads dari PT Berhasil. Bisa dilihat saya sudah memasukkan probability-nya, alamatnya, email dari salah satu anggota perusahaannya, dan juga nomor teleponnya, dan juga membuat priority-nya menjadi very high.
Selanjutnya, kita bisa melihat berbagai leads yang sudah kita buat sebelumnya dengan mengklik kembali navbar leads. Lalu leads ini akan kita ubah menjadi opportunity. Bagaimana caranya? Kita akan mengklik leads yang ingin kita ubah. Lalu di bagian atas ini ada tulisan convert to opportunity. Kita klik. Lalu akan muncul pop-up seperti ini. Di sini kita akan membuat new customer juga. Setelah sudah, kita akan mengklik create opportunity. Oke, kita akan membuat keduanya. Satunya lagi dari PT berhasil, kita create opportunity juga. Oke, jika sudah, kita bisa kembali ke halaman utama CRM. Dan di sini terlihat kedua PT yang sudah berhasil kita ubah menjadi opportunity. Lalu selanjutnya hal yang akan kita lakukan adalah memenangkan salah satu dari PT tersebut. Di sini penentuan akan saya lakukan dengan cara melihat dengan melihat probability, nilai probability, dan juga tingkat priority-nya. Di sini jika kita lihat, PT Asik memiliki probability 65%. Dengan demikian, saya akan membuat expected revenue yang dihasilkan sebanyak 650.000. Kita asumsikan saja. Dan bisa dilihat juga priority-nya. Lalu bisa kita save. Kita kembali lagi ke PT berhasil di sini. Karena probability-nya lebih tinggi, kita buat expected revenue-nya sebanyak 850.000. Oke, dengan demikian karena nilai dari probability, expected revenue, dan juga priority levelnya lebih tinggi yang bagi PT berhasil ini, maka kita akan memenangkan PT berhasil pada kesempatan kali ini dengan cara mengklik button won ini. Dengan demikian akan tampil seperti berikut. Bisa dilihat pada bagian sini terdapat tanda won, itu artinya PT berhasil sudah berhasil memenangkan sebagai calon customer kali ini. Dan dia sudah pindah ke bagian won. Lalu untuk PT Asik, bisa kita klik tombol loss. Dan ini akan muncul pop-up alasan mengapa kita tidak memilihnya. Kita bisa memilih dari drop down di bawah atau mengklik sendiri. Misalnya saya membuat sendiri. Oke, selanjutnya kita bisa submit. Dengan demikian akan muncul juga tulisan loss pada bagian kanan ini. Oke, selanjutnya kita akan memulai tahapan order to cash. Kita akan menjadi bagian sales-nya pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya kita sudah masuk sebagai bagian dari tim sales, yaitu sales, dan di sini juga kita sudah memasuki modul sales.
Dan di sini hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat quotation. Di sini kita bisa memencet tombol create yang nantinya akan menampilkan isian untuk membuat quotation tersebut. Di sini saya sudah membuat quotation-nya. Sesuai dengan customer kita yang tadi memenangkan bagian sebelumnya, yaitu PT Berhasil. Lalu di sini kita juga sudah memasukkan produknya, yaitu Office Table, dan kuantitas dari Office Table ini saya buat sebanyak 15 unit, dan juga setiap unitnya memiliki harga sebanyak 2 juta. Di sini kita tidak akan memberikan pajak. Dengan demikian, setotal dari penjualan kali ini adalah 30 juta. Selanjutnya, kita akan mengirimkan email kepada PT Berhasil untuk memberikan awareness kepada PT tersebut. Oke, berikut ini merupakan pop-up untuk email yang akan dikirim. Di sini dari Odunya sendiri sudah membuat template. Jika memang ingin menggunakan template ini silakan. Dan jika memang ingin membuat sendiri, isinya juga dipersilahkan. Di sini saya akan menggunakan template yang sudah diberikan dari Udu. Jika sudah yakin, kita akan mengirim send. Oke, bisa dilihat status dari quotation ini berubah menjadi quotation send. Lalu kita akan mengkonfirmasi quotation ini agar berubah menjadi sales order. Kita akan mengklik tombol confirm di bagian sini. Oke, bisa dilihat status sudah berubah menjadi sales order. Selanjutnya kita akan melihat apakah barang sudah dikirim atau belum dari bagian warehouse. Selanjutnya kita sudah menjadi bagian dari tim warehouse. Di sini juga kita sudah memasuki modul inventory. Lalu yang harus kita lihat pertama kali adalah bagian delivery orders. Di sini bisa dilihat daftar dari berbagai inventory dari delivery orders yang dibuat. Di sini kita akan memilih sales order yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini kita akan mengecek barangnya apakah memang sudah sesuai pengirimannya. Jika memang sudah sesuai dengan yang seharusnya, kita bisa menggantinya pada bagian dan sesuai dengan angka yang seharusnya, nilai yang seharusnya. Jadi kita bisa save. Kemudian kita bisa memilih validate. Oke, di sini kita bisa memilih disable SMS. Selanjutnya bisa kita lihat status dari delivery orders kali ini dari ready sudah menjadi done. Lalu selanjutnya kita akan masuk kembali menjadi bagian dari tim sales. Oke, saat ini kita sudah kembali menjadi tim sales dan juga kita sudah memasuki modul sales kembali pada bagian quotations-nya. Sini kita akan memilih quotation sales order yang sebelumnya kita buat di yang ini. Pilih. Lalu kita akan membuat invoice dengan cara memilih tombol create invoice. Di sini kita akan membuat invoice yang regular saja.
kita bisa klik create and view invoice atau create invoice. Saya akan memilih create and view invoice. Oke, ini merupakan draft dari invoice yang dibuat. Saat ini masih berbentuk draft. Dan untuk membayarnya kita akan login menjadi tim dari Accounting and Finance. Oke, saat ini kita sudah masuk sebagai bagian dari tim accounting, dan kita juga sudah berada pada modul invoicing. Dan untuk membayar invoice yang sebelumnya, kita akan memilih invoice tersebut, yaitu yang bagian ini. Kita klik. Lalu di sini kita bisa melihat jumlahnya. Setelah sudah mengkonfirmasi, kita akan memilih invoice date-nya terlebih dahulu. Kita buat menjadi hari ini. Lalu jika sudah, kita akan mengklik confirm. Lalu untuk membayarnya, yang tadi sebelumnya kita mengkonfirmasi dulu invoice-nya, dan sekarang kita akan melakukan pembayaran dengan cara mengklik register payment. Nah, di sini kita bisa memilih. Di sini saya akan membuat jurnal dalam bentuk bank, lalu payment method-nya saya buat manual. Sejumlah 30 juta. Lalu selanjutnya kita klik create payment. Dengan demikian akan muncul status paid pada bagian sini. Dengan demikian, selamat, Anda sudah berhasil membayar invoice tersebut. Setelah terlunasinya invoice terakhir tadi, Anda sudah berhasil membuat simulasi order to cash dan CRM ini. Dengan demikian, akan saya tutup pembelajaran kali ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan di dalamnya. Terima kasih, semoga membantu.